Oke, kita lama nggak ngevlog lagi nih gitu ya, udah berapa minggu lah gitu, ada 2 mingguan gitu nggak pernah upload eh, video lagi di YouTube. Nih mumpung ada kawan, ya adik saya di organisasi ya, udah lama nggak ketemu 2 tahun lebihan gitu ya. Oh, Laga dia kemarin tuh di ini di Aussie. amin. Nggak Aussie Turki gitu. Ini Ali Wafan juga kawan-kawan gitu juga di Kalbar Membaca. Dulu sebelum ke Pare, Ali punya saung baca di rumah. Namun semenjak di Pare vakum lah jadi ya. Sebentar vakum. Dan berapa bulan yang lalu baru balik dari Pare selama 2 tahun ya di Pare. Oh, sekitar 2 tahun. Pare itu di mana sih, Jawa Timur? Jawa Timur. Dekat Teluk Pak Gedai ya. Sikit lagi kena. Sikit lagi kena. 2 jam lagi lah kali ya. 2 jam lagi ya kena. Sikit lagi Pak Kedai. Nah, kita akan ya kayak ngomong santai aja sih, ngomong santai. Mungkin kita pengen tahu nih di Pare yang dikenal dengan Kampung English gitu ya. Oh, Kampung English. Banyak hal yang banyak hal yang bakal kita sharingan. sharingan di sini. Di luar dari literasi dan ya masih terkait dengan sedikit ya pendidikan lah. Biar kayak orang-orang sok-sokan. Sosok edukasi. Sok edukasi. Jadi kemarin ke Pare tahun berapa tuh, Li? Awal dari 2018. Awal 2018, baliknya bulan lalu. Sebenarnya udah di sana tuh 2000. Nah, ke Jawa itu udah awal 2000 sekitar habis tahun baru 2018 masuk Jawa. Dalam itu bulan berapa langsung ke Pare. Pare. Itu belajar kayak kursus bahasa Inggris gitu ya? Tapi itu lebih keseharian gitu ya? Seharian sih, keseharian ngobrol-ngobrol. Nah, itu dia yang bikin cepat pandai itu kali ya? Paling ngebentuk lingkungan sih. Membentuk lingkungan untuk terbiasa dengan untuk bahasa terbiasa Inggris. Berbahasa. Nah, isu kalau kenapa ketika dari SD, dari SMP, SMA kita diajar untuk bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan saya tuh cuma tahu 2 ya kosakata bahasa Inggris. Apa tuh? Yes, semeno ya. Dulu tapi sekarang udah ahli ya, nggak ahli sikit-sikit lah. Tapi itu ngomong bisa pasti. Ngomong 2 tahun di Pare. Apalagi di Pare kemarin sempat ngajar les juga kan. Pasti lah, ngisi pokok. Logistik. Baliknya bulan berapa kemarin tuh? Sebelum lebaran enggak? Enggak, akhir 2019 mau tahun baru gitu. Oh, akhir bulan tanggal baru 4 bulanan berarti. 2 bulan lebih baru ini. Baru balik 2 bulan lebih. Terakhir balik itu 25 Desember. Berarti sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Kata orang tuh masih segar. Masih segar. Lu banyak lupa masih segar. Nah, langsung kita todong nih ketika kita tahu sebenarnya udah lama sebenarnya saya pengen ketemu Ali gitu, cuma karena waktu ya. Karena waktu. Dan ini pun pertama kali main ke Sarang kan? Ini pertama kali main ke Sarang. Karena udah sering lihat Instagramnya Sarang. Ya, ini pertama kali. Sarang nggak ada Instagram udah salah. Iya tak ada, cuma uploadan Linggang Media. Linggang Media atau Kalbar Baca. Kalbar Membaca, lihat bentukannya. Diajak lah ke sini. Dan kering. Jadi ini selama 2 bulan ke sini itu kayak ini enggak terasa nyeli kayak apa? 2 bulan lebih itu kayak hidup baru gitu kan. Iya, pertama kali. Bangun sesuatu dari baru lagi gitu. Ya, itu udah pasti. Jadi aktivitas selama di sini apa nih? Biasa, ngopi merokok, PNS, pagi nunggu sore. Nah, itu suatu masalah besar sih ketika orang-orang semua ketika selesai kursus bahasa Inggris di Pare dan balik ke kota dia masing-masing. Masalah besarnya dia enggak ada partner untuk berbahasa Inggris. Itu ya sih. Enggak ada partner bahasa Inggris, makanya agak berkurang itu sih. Dan masalah besarnya Indonesia itu kurang nerima ketika orang berbahasa Inggris di lingkungan kayak warung kopi segala macam. Kurang nerima itu sih sebenarnya. Dan apalagi Pontianak gitu. Apalagi Pontianak. Ini sok-sokan. Kayak sebenarnya nih. Gitu aja sih. Itu masalah besarnya. Enggak apa-apa lah. Yang penting kan kita jangan sampai lupa kan. Dan enggak bisa disalahin juga. Betul gak? Jadi selama di Jawa itu kan 2 tahun ya aktivitas
literasi di Pontianak pasti udah ada kan. Nah, Mantau enggak sih kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang di Pontianak tempat dari sana? ya mantau lah lewat media. Tetap Gimana sih tempat kalau Ali lihat progres selama 2 tahun sampai sekarang kan kegiatan literasi di sini kalau lihat yang dipantau itu? kalau di sosial media sih kencang ya. Di Kencang sosial ya? media sih kencang. Nggak tahu faktanya. Nggak tahu faktanya. Kalau sosial media kayak pikir nih kalau di sosial media semua program-program itu kencang. Tapi nggak tahu secara nyatanya di mana. Nggak tahu nih secara nyatanya tuh gimana, apakah barometernya bisa terukur atau enggak, kan belum enggak tahu karena kalau di sosial media kan Luar biasa brandingnya. branding bukan nah, desain bukan nah. Ya sama kayak kalau berbaca gitu. Yang media aktivitas kayak biasa. Yang paling bisa dilihat progresnya ya ini udah ada perpustakaan sendiri gitu. Maksudnya udah ada tempat untuk sama-sama ngadakan diskusi. Dulu kan kita ke warkop kan, Dulu warkop numpang sana sini gitu. sini tak jelas Sampai sekarang tak jelas kan. masih nggak tak jelas Masih ya, cuman punya tempat ininya ya, rumah baru lah tempat ngumpul ya. tempat ngumpul Tempat ngumpul ya. sharing ya. Itu ya sih Ada rencana S2 Anda, Li? pasti ada lah itu, ada lah biar kayak orang-orang Biar kayak orang-orang. biar ya. kayak orang-orang pasti itu ya sih rencana sih. S2-nya di luar atau di sini? Insyaallah di luar, Di mana tuh? Aussie atau Turki lah. Aussie itu Australia ya? Australia Atau Turki. Wah, Turki, Australia keren tuh. Tahun ini atau tahun depan nih kali ya. ini tahun depan kalau dapat rezeki amin. Kita doakan sama-sama kawan-kawan ya, mudah-mudahan ada rezekinya kalau bisa tahun ini dikejar S2. Nih kawan kita Li. Ya. Yang terbaik lah pokoknya Li, yang terbaik bisa S2, cuma jangan lupa sharing ilmunya Itu gitu pasti, gitu kan, itu pasti. pengalamannya gitu. Syukur-syukur punya catatan ketika S2 nanti balik sini punya catatan yang bisa di-sharing entah itu berupa blog ataupun buku kan. Amin. Nah, satu yang unik ketika kita suka baca buku dalam berbahasa Inggris, ketika kita sudah mulai suka baca buku nih Indonesia kan. Nah, ketika kita tahu bahasa baru, jendela tuh buka lebih luas. Maksudnya seperti apa tuh? Jadi gini, sebenarnya saya dulu nggak tahu bahasa Inggris. Nggak tahu bahasa Inggris. Referensinya baca buku Indonesia, baca novel-novel Indonesia. Nah, ya walaupun secara luas banyak ya udah terjemahan, tapi udah tahu bahasa Inggris, secara literasi itu meningkat karena udah tahu bahasa asing. Internasional menggunakan bahasa Inggris kan. Nah, itu meningkat dan banyak manfaat ketika kita suka baca, kemudian kita tahu bahasa asing dan itu banyak referensi poin plusnya, referensi baru segalanya dari luar lagi kan. Artikel internasional, keterampilan berbahasa, kepenulisan. Kalau bicara keterkaitan antara bahasa dan literasi itu sangat kuat. Pasti lah ya. Pasti kuat. Salah satu tugas dan tanggung jawab penulis itu ya merawat bahasa kan. Merawat bahasa. Iya. Merawat bahasa. Itu ya sih. Itu bahasa pun bahasa daerah itu terutama bahasa ibu ya. Nah, satu catatan ketika saya datang di Pare, itu banyak problematika ketika orang-orang bicara tentang bahasa Inggris tentang accent. Accent itu logat kayak logat British, logat Amerika, itu bicara logat. Isunya diangkat ketika orang-orang bilang lebih pakai Amerika, lebih pakai British. Sebenarnya itu enggak ngaruh. Enggak ngaruh tuh. Enggak ngaruh. Pakai accent Inggris atau British ataupun enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Enggak terlalu ngaruh benar. Cuman itu kayak apa? Logat ya. Istinya gini lah. Kita ke Jakarta pakai logo itu terus keren kata orang-orang. Tapi nggak satu. Unik kita atau identitas kita hilang ketika kita pakai accent mereka, logat mereka. Kita kayak British, kita pakai Amerika, itu identitas kita hilang. Identitas Indonesia, bang, secara rendah langsung identitas bang Indonesia, bahasa Indonesia kita hilang. Secara rendah langsung itu diskusi dari kawan-kawan. Bule pun bilang kayak gitu. Bule-bule di luar. Kenapa orang Indonesia banyak pakai accent British, banyak pakai accent Amerika? Padahal mereka punya unik. Itu unik gitu ya. Punya beberapa logat. Dan itu enggak apa-apa, mereka suka. Suka malahan mereka ya? Mereka lebih suka dengan logat. Itu yang perlu kawan-kawan tahu, ternyata dosa pengaruh dengan action ya. Tetap dengan action gitu ya. Misalnya kita di sini Melayu, action dengan Melayu. Ini enggak apa-apa, malahan mereka suka.
Jawa, Madura, Batak, Dayak enggak masalah ya. Enggak masalah. Karena di sini nih ribuan accent ya, aku tahu bahkan ratusan atau bahkan ribuan accent bahasa ibu kita itu ya. Iya sih. Itu lebih unik kalau bule, tapi kalau orang yang saya bilang enggak keren lah. Enggak keren. Enggak keren kalau aku. Keku kata Pontianak itu keku. Padahal mereka suka itu. Itu identitas itu ya. Identitas jati diri gitu. Itu identitas. Itu identitas. Nah, satu kasus yang pernah saya dapat kalau saya di Lombok itu menggunakan accent British. Ketika ditanya boleh British, belajar dari mana? Belajar di Pare. Pernah ke Inggris? Belum pernah. Dan di situ dia itu lebih baik pakai accent aslinya aja. Kamu belum pernah ke sana. Kayaknya kita kayak gini loh. Kayak kita pergi ke Jakarta. Kita belum pernah pergi Jakarta, tapi kita sok-sokan pakai logo-logo. Jawa. Kecabang kita di Jawa. Atau deh. Kita pakai ya kalau bisa bahasa Inggris, pakai accent atau logat ya biasa aja. Yang penting kita mengerti. Itu yang paling penting kalau hanya untuk kebutuhan sebenarnya komunikasi itu lebih bagus tuh. Identitas diri kita pertahankan kan. Kalau bahasanya Piramli tuh apa ya, bahasa menunjukkan bangsa. Betul. Bahasa menunjukkan bangsa. Nah, itu kata Piramli. Itu betul. Kayak India tuh tidak ikut-ikut British, tidak ikut-ikut Amerika. Dia tak pakai identitas India. Dia kayak Thailand, Jepang. Itu mereka enggak pakai accent Amerika atau British, tapi mereka pakai identitas Taiwan. Ini dari ini gitu. Ini. Biarpun dia pakai bahasa Inggris, tapi dia tetap ada identitas. Ini dari Cina. Ini dari Jepang. Ini dari India. Nah, yang blur identitas itu Indonesia. Gitu. Blur. Walaupun secara kulit sekarang ketahuan emang, tapi secara logat enggak ketahuan, banyak enggak ketahuan. Berarti sebenarnya kasusnya itu sama kayak apa ya, penggunaan bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kan jangan sungkan-sungkan dan jangan merasa minder atau malu kalau gunakan logat daerah kita gitu. Betul. PD aja ada apa gitu. Kalau kayak Batak misalnya kan dengan logat Bataknya kemana kau lari gitu kan. Tapi tetap bahasa Indonesia gitu. Dia enggak kenalkan diri ya. Nama saya ini dari saya dari Padang atau dari Batak. Secara logat itu tahu ini harus dari Batang, dari Padang. Dari Batak atau dari Sulawesi. Intinya jangan sok-sok lah ya. Jangan sok-sok lah. Biasa ya. Yang paling penting itu bisa komunikasi. Bisa komunikasi, masalah logat pertahankan logat Indonesianya aja. Identitas. Boleh mempelajari accent logat British atau Amerika. Itu enggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kayak tambahan keilmuan ya. Keilmuan. Tapi enggak salah itu. Enggak salah. Bagus malahan kalau pengen mau belajar. Tapi usahakan sih jangan sampai hilang. Blur ya. Enggak hilang versi blur. Sampai dia nanya pernah ke sini enggak? Pernah, tapi udah belajar aja. Itu kata orang tuh ya. Tangkrewa lalu ya orang sambasnya. Itu sih kasusnya yang dapat. Nah, ada niat enggak mau buka kursus atau apa di sini ya, ilmunya diterapin atau mungkin sharing atau berbagi ilmu bahasa Inggris secara percuma gitu. Secara percuma sih pengen. Kalau ada wadah. Kalau ada wadah. Tapi kalau untuk buka sendiri enggak pengen. Pendidikan ya pendidikan. Bisnis ya bisnis. Nah, kawan-kawan komunitas kalau ada yang nonton nih, komunitas atau organisasi kalau pengen buat kayak ada belajar bahasa Inggris, minimal komunikasi lah ya. Cara komunikasi. Nih kawan kita terbuka nih, siapin aja jadwalnya, waktunya, tempatnya gitu kan. Jangan lupa air kopinya. Pasti nongkrong sambil ngopi. Air kopi jangan lupa. Mudah-mudahan di Sarang nanti ada kawan-kawan berapa mau, ya mudah-mudahan lah. Tapi kita harap kita doain sama-sama Alinya tetap sehat dan S2-nya bisa terlaksana nanti ya. Keren ya. Itu ya sih. Nah, kalau ada berapa metode sih. Ketika kalau orang-orang ini kan pasti dari penonton segala macam pengen nanya, kalau ndak ke Pare bisa ndak bahasa Inggris? Kalau ndak ke sana mampu ndak untuk bisa bahasa Inggris? Aku pikir pertama aku belum ke Pare, aku bilang ndak mampu. Tapi setelah aku ke Pare, mampu, bisa. Dengan balik lagi ke semangat
sebenarnya sih balik lagi ke semangat belajar. Balik semangat belajar. Nah, terutama akan ngaruh ketika kawan-kawan suka membaca. Itu akan ngaruh ketika kamu suka membaca dan kamu pengen baca bahasa lain, itu akan ngaruh. Sedangkan gini, pondasi awal untuk membacanya nggak ada niat. Mau belajar bahasa baru, sedangkan bahasa baru membaca dan mendengar. Mendengar berarti termasuk mendengarkan lagu bahasa asing, nonton segala macam. Kalau nonton kan Indonesia udah sering nonton. Kalau membaca ini kan tahu lah Indonesia ini gimana. Nah itu sih. Sering baca kayak komik. Awalnya sih komik bergambar. Awalnya komik bergambar itu langsung dikasih tahu sama bule. Bule yang bilang kalau pengen belajar bahasa Inggris otodidak, belajar komik bergambar. Baca kayak anime, kayak One Piece atau Naruto yang berbahasa Inggris itu sih dia bilang. Karena langsung ada gambarnya kan, kita tahu ini ngomongnya apa, jadi bisa dipraktekkan. Itu sih. Dan jangan lupa sebenarnya cari kawan untuk praktek ya. Cari kawan untuk praktek itu sebenarnya. Ya penting juga kan. Kalau kita tahu pun enggak kita coba terapkan dalam keseharian. Betul gak? Tapi ada satu solusi. Dapat kawan tuh, dia enggak ada kawan praktek, dia jadi kayak orang gila gitu. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri, dicermin. Jadi bentuknya kayak presentasi. Dan itu bagus ketika ada kawan. Apalagi zaman udah keren sekarang kan. Keren. Mungkin bisa pakai record HP gitu kan. Dengarkan. Bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri gitu kan. Paling enggak kita ngoreksi ya secara pengucapan bunyinya, pelafalan kan. Pelafalan. Itu sih. Jadi mudah kan sekarang ya? Semuanya dipermudahkan oleh teknologi. Ya, berkembang. Nah, apalagi S2-nya nanti mau ngambil manajemen ekonomi teknologi ya? Digital bisnis. Wah, keren nih. Kita tunggulah nanti. Sip. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin ada vlog. Saya selama di sini, selama mumpung masih di Pontianak ya kan, sambil kerja yang lain juga, mungkin kita bisa nanti buat sesi sama Ali ngomongan banyak hal lah, entah itu bahasa Inggris dan segala macam gitu. Mudah-mudahan kan. Amin. Ada waktu, ada kesempatan, gas lagi. Iya lupa gitu. Ada satu kawan itu yang lagi pengen bahasa Inggris gitu. Di sini namanya Sule dan ada juga satu gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lah ya. Bisa sharing. Malahan kalau gini loh, berbahasa ini kita butuh lingkungan. Sama kayak literasi kita butuh bentuk lingkungan sehingga dapat mempengaruhi yang lain. Karena lingkungan itu membentuk kan? Lingkungan membentuk sampai karakter semua, watak semua. Yang penting kalau berdasarkan saya pernah belajar di luar itu, yang pertama dibentuk itu ketika lingkungan udah terbentuk, semuanya akan terinfluence, tersebar, dapat efek. Nah itu enak. Sistemnya tuh udah dapat. Yang jelas bentuknya bentuk hal yang positif gitu ya. Positif pasti itu. Jangan ya bentuk-bentuk yang mabuan ya. sama dengan hal ini dengan membaca gitu. Sama dengan membaca. Kalau kita ngumpul sama kawan-kawan membaca, iya sedikit banyak pun akan dia, karena gini, contohnya gini, kalau kita sering membaca, sering ngumpul dengan orang yang suka membaca, ketika mereka ngumpul, mereka akan bahas judul dari baca yang pernah sharing tentang cerita ini, cerita itu dan bla 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 bla. Dan pendengar yang belum pernah membaca akan rasa penasaran. Nah, ya apalagi tadi itu akan lebih memudahkan kalau pengen belajar bahasa asing, banyak baca kan? Banyak baca. Ya. Itu salah. Dan tidak sedikit juga orang yang pandai bahasa asing, bahkan polyglot sekalipun. Awalnya dari membaca, mendengar, baru praktek menulis. Baru praktek gitu. Dan untuk memperdalam keilmuan bahasanya itu barulah dia coba untuk kursus segala macam. Di pendidikan gitu kan. Secara formal kan. Dan itu udah bicara keilmuan berbahasa. Iya kan, bukan hanya sekadar bisa berbahasa. Iyalah. Kalau hanya ingin sekadar bisa berbahasa, kita bisa banyak belajar dari kawan, baca, nonton deh. Tapi untuk keilmuan berbahasanya mungkin kita harus pendidikan, entah itu les, kursus dan segala macam kan? Benar. Mungkin kayak gitu ya? Ya bisa dikatakan kayak gitu kak. Nah, satu lagi, gini, kenapa membacakan terkaitan dengan berbahasa? Jadi gini, semua orang saya yakin bisa berbahasa kalau dia mau belajar berbahasa Inggris. Semua orang bisa belajar berbahasa kalau dia mau berbahasa Inggris. Tapi yang membuatkan beda mereka, ketika mereka suka membaca, mereka akan punya nilai lebih. Karena punya banyak referensi. Sumber referensi. Jadi mereka ngomongnya bukan sekedar bisa berbahasa, tapi punya keilmuan.
keilmuan. Contohnya gini, kita bisa bahasa Indonesia, tapi kalau kita sering baca buku, kosong nggak? Kosong nggak? Kosong nggak? Kosong nggak? Nah, kalau bisa bahasa Inggris tapi nggak suka baca buku bahasa Inggris, kosong nggak? Bahasa adalah suatu alat komunikasi. Kalau menurut saya, alat Memang komunikasi. bahasa itu Alat komunikasi bukan suatu keilmuan khusus. Jadi kalau orang pendidikan, atau sastra itu ilmu keilmuan khusus karena dia ada jalan beda. Nah, dan kita tidak bahas di ranahnya Nah, itu ya, kita itu. bahasnya di minat ya, di minat dan keinginan pandai berbahasa. Berbahasa itu sih terkait dengan literasi dan segala macamnya. Berarti ada beberapa poin yang paling penting untuk belajar bahasa asing tuh. Yang pertama ya sering-sering mendengar, banyak membaca juga bahasa asing. Betul. Dan jangan lupa dipraktekkan ya. Dipraktekkan. Cari kawan yang selio. Kok tak selio udahlah cuma dengan sengopi kata budak lu nenek lu. Kalaupun malu misalnya cek kayak gitu, bisa tadi dengan metode ngerekam bikin pertanyaan atau sendiri. Jadi orang gila ngomong di cermin gitu ya. Sih. Itu ya sih metode-metode yang pernah saya dapat di sana dari orang-orang yang kasus yang bingung ketika dia balik kampung, balik ke wilayah dia. Gimana nih mau praktek nggak ada kawan segala macam ya, salah satunya dengan cara itu karena memang lingkungan mereka nggak support itu. Kalau Pare kan support, semua lingkungan setiap hari berbahasa Inggris itu sih. Nah kalau memang di sini belum ada, kita coba buat lingkungan itu gitu ya. Yang dibuat adalah lingkungannya. Ya mulai dari kawan dekat. Kawan dekat segala macam, barulah sedikit-sedikit itunya sih. Itu yang harus dibentuk. Lagi pula sekarang udah media udah dukung kan, bisa live streaming atau video call dengan kawan-kawan yang bisa bahasa Inggris. Kita video call, coba dong koreksi bahasaku yuk. Aku pengen ngomong bahasa Inggris. Bisa aja gitu kan? Bisa gitu. Nah sekarang tuh emang itu salah satu cara saya emang ada beberapa kawan di luar negeri. Ketika mau praktek ya nelpon mereka. Video call ngomong bahasa asing. Telepon mereka. Untuk melatih menulisannya WhatsAppan pakai bahasa Inggris bisa juga kayak gitu kan. Kalau praktek telepon mereka. Iya banyak metode lah sebenarnya yang bisa ditempuh. Banyak metode yang mana yang nyaman lah menurut kita nih gitu. Mana yang cocok. Mana yang cocok sih sebenarnya. Itu yang paling penting tuh. Itu yang penting. Intinya niat. Kalau tak ada niat, paket lah udah. Ada hadis itu apa? Lupa. Niat ya, itu yang paling penting ya, sip. Dan ada info yang ingin saya berikan nih. Nah, tadi kan gitu udah ngobrol banyak ya. Nah, karena di sini ini berkaitan dengan buku dan mudah-mudahan nih dalam tahun ini ada terjemahan yang akan buku terjemahan, menerbitkan buku terjemahan yang akan diterjemahkan sama Bandi dan Ali juga. Mohon doa mudah-mudahan bisa kita realisasikan sama-sama. Amin. Tunggu aja ya, pantengin di IG-nya Instagram atau di Instagramnya Enggang Media, promo nih. Dan Ali Wafan gitu. Kau pengen sharing sama Ali Wafan sama Bang Ali, ya coba follow Instagramnya, DM gitu kan, minta kontaknya, pengen belajar langsung bahasa Inggris. Karena banyak yang malu sebenarnya gitu. Ini usah malu-malu lah ya. Sebenarnya saya tuh lebih suka kalau diajak untuk ngumpul bareng bahasa Inggris, itu lebih enak karena secara itu juga membantu untuk biar ndak hilang. Kemudian ilmu ini bisa dibagi, kata orang-orang tuh dapat berkah. Dapat berkah. Maka berkah ketika lagi pula pun kalau sering diulang, dibagi kan makin bertambah kan. Makin bertambah. Keilmuan nih karena sering dibaca, sering diulang jadi matang. Itu semua keilmuan minimal Ingat. Ya, kan? Orang yang daya ingatnya kuat itu kan karena sering mengulang. Kayak nulis. Kalau kita sering nulis, jadi terasah skillnya. Itu yang harus. Kalau di Jawa, di Jakarta atau di sana tuh kan aku pernah lihat Facebook, sosmednya gitulah. Itu ada komunitas polyglot. Iya. Jadi ada kopdar mereka ngobrol dengan bahasa asing. Gitu. Ada kayak komunitas polyglot gitu, bahasa asing gitu. Di sini belum ada ya, Li? Belum ada kayaknya. Kayaknya belum ada. Dan Jakarta kayak Jawa di Bandung dan beberapa tempat lainnya itu ada, mereka udah ada. Mereka ada emang khusus gitu. Nah, satu lagi cara kalau emang mereka yang satu tips, bukan tips ini cara kalau memang mau belajar bahasa, emang aku nih mulai dari nol sekali, yang tahu cuma yes and no. Itu sih. Kalau kawan-kawan yang suka main Instagram, pasti ada satu artis favorit atau pemain bola favorit yang ada di Instagram, itu coba di follow. Mereka pasti pasang status tuh. Nah, itu dibaca. Dari itu salah teknik saya dulu waktu awal-awal bulan.
Karena kita suka sosial media, suka buka Instagram. Jadi biar buka Instagram tuh biar berfaedah. Follow mereka dan baca status mereka kan bahasa Inggris. Ah, di situ lah belajar. Sesatunya. Ini enggak malah nengok all shop ya. Mau all shop lah. Mata kambang nak belanja. Mana lah. Enggak salah kan? Enggak salah gitu. Memang kalau pengen belajar. Belajar sih itu sih satunya. Salah satu metodenya. Yang sederhana sih sebenarnya, tinggal niat lagi lah. Oke lah, nanti kita sambung lagi nih, Li. Oh. Karena banyak hal yang pengen kita itu kan di Sarang nih. Ini perpustakaan namanya Sarang ya. Kita kasih nama Sarang, di dalamnya ada kabar membaca, ada penerbitan Enggang Media gitu. Dan kita mencoba dan di tempat diskusi juga di sini gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa bikin vlog yang selanjutnya nih berbahasa. Syukur-syukur kalau kita bisa coba untuk membuat metode ya sharing lah gitu kan. Yeah. Nah, mungkin bisa kita buat kayak gitu nanti kan. Bisa. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Kita ketemu lagi. Jangan lupa tadi itu subscribe. Follow ini kita. Oke. YouTuber subscribe and like and share. Tapi tenang, ini enggak diiklan kok. Okay. Ini enggak diiklan dari karena murni pengen gitu. Berbagi ya. Berbagi. Karena kebetulan sayang kan media ini tidak digunakan. Media digunakan yang berbagi. Daripada kita ngeprank. Pamer saldo ATM. Kamu ngeprank ojol. Emang sebenarnya kita tuh pengen juga gitu bahas kayak yang isu terkini. Pengen. Cuman itu kan kalau kita yang ngobrol kayak kita aja kayak enggak berisik lah. Enggak berisik. Misalnya bahas tentang corona, isu yang corona segala macam kan. Isu terkini, itu politik, sosial, pendidikan dan segala macam. Nah, sebenarnya mungkin di akhir di pertemuan aku udah lama pengen nahan nih tentang ini psikopat. Oh iya. Anak tuh. Tahu. Pendidikan sekarang luar biasa parah nih. Iya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa bahas tentang ada tema tertentu lah ya. Enggak sih. Enggak ya. Tetap ngomong bebas kayak gini. Karena pengen buat santai aja. Santai aja. Oke. Dah.